Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik, sudah hadir nih hari Jumat ya, padahal kita, sisa 2 hari aja libur terus masuk dan ini tanggal 5 Januari di pertemuan ke-13 teori periklanan. Nah, kita hari ini akan ngebahas tentang positioning. Nah, dari silabus teori periklanan ini, positioning ada pertemuan ke-13, berbasisnya Zoom dan tanya jawab. Nah, nanti adik-adik di pertemuan ke-15 ada namanya kisi-kisi untuk UAS. Nah, biasanya di kisi-kisi untuk UAS ini saya sudah share, eee, ada soal gitu. Jadi di sini udah saya kasih soalnya di sini. Adik-adik bisa membuat paper dan membuat YouTube, seperti misalkan presentasi, contohnya presentasi paling singkat adalah seperti saya aja nih, Zoom direkam sendiri gitu ya. Misalkan terus kita mempresentasikan dari jawaban-jawaban menurut adik-adik. Jadi bisa bebas, teori periklanannya dengan memang menggunakan nanti produk yang saya tentukan. Jadi misalkan nanti produknya ABC, terus untuk yang, eee, namanya berawal dari apa, nanti sesuai dengan produknya tersebut. Nanti saya akan pikirkan, gitu. Nah, untuk itu, eee, nanti semoga UTS-nya ya, kan tadi kemarin saya ada remedial untuk UTS, tugas yang memang belum mengumpulkan atau yang remedial, atau kuis yang remedial, nanti bisa dikerjakan lewat, link yang saya sudah share. Nanti semoga saya coba cek, terus nanti saya coba lihat lagi, kemungkinan memang, yang masih remedial lagi atau mungkin sudah nilainya, sesuai dengan SKM yang ada, gitu. Nanti ada nilai tambahan mungkin saya bisa ningkatkannya di, kehadiran adik-adik sesuai progresnya adik-adik dan, mungkin tugasnya saya juga kalau misalkan, tugasnya masuknya lebih ke presentasi biasanya saya kasih nilainya bagus dan memang untuk UAS. Tapi untuk yang secara teoritis banget ya, untuk pilihan ganda saya biasanya, memang sesuai itu jawabannya itu gitu. Jadi nanti bisa, remedial di Google Form gitu. Oke. Kenapa sih kita belajar positioning di teori periklanan gitu ya? Secara sederhana nih, positioning memang merupakan pemosisian antara produk dengan benaknya konsumen. Jadi gimana ya? Posisi produk tersebut, misalkan skenarionya apa ya? Saya mau nyontoin, mana aja ya? Nah, nah, misalkan adik-adik tahu brand Yupi. Nah, Yupi ini adalah permen kalau dipikir-pikir, Yupi di benak konsumen itu sengaja dibuat, oke, Yupi itu warna-warni brandingnya nih ya, merah, kuning, hijau, biru. Dulu masih belum ada yang warna pink ini ya, biasanya pakainya merah, kuning, hijau, sama biru, gitu ya. Nah, dari posisi yang ini gitu ya, fiturnya sendiri langkah perusahaan dari produknya ini aja sudah warna-warni. Karena mereka menjual permen yang berasal dari guletin ya kalau nggak salah, dan gula. Nah, warnanya dulu sih warna permen si Yupi ini ya, warna permennya sih warnanya, eee, antara warna warna merah, kuning, hijau, biru ini. Nah, langkahnya dia itu adalah, oke, supaya dia bisa diingat, oleh anak-anak juga mereka tertarik, kita membuat permennya itu ada berbentuk, macan gitu ya, kalau itu berbentuk ular, bentuk, kuda dan lain-lain ya, kalau bisa dilihat. Nah, itu persepsi konsumen pasti kalau Yupi, "Oh itu, permen anak kecil," gitu ya. Nah, ini bisa, di sebagai posisi si produknya tersendiri dengan branding Yupi gitu. Sebenarnya Yupi dari mana ya? PT namanya PT Yupi juga. Yupi Todo Jelly Gum. Nah,
dari positioning ini kita bisa ngarahin perjanjian konsumen seperti apa. Tuh. Nah, jadi kita sebenarnya brand positioning itu kita brandnya ada di mana sih, di tahap apa gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, positioning tepatnya sebuah image perusahaan. Jadi emang image ya. Jadi kita aja ngebandingin ini aja ada image perusahaan dan produknya menjadi lebih baik gitu ya. Sedangkan kalau hendak dijabarkan lebih jauh, maka positioning diantaranya sebagai berikut nih. Positioning bisa membuat perusahaan memiliki kesempatan nih untuk menyampaikan manfaat apa yang terkandung dalam produk dan jasa. Jadi memiliki kesempatan untuk menyampaikan manfaatnya apa sih? Contohnya nih Yupi, kalau yang lagi bete, bad mood gitu ya, mungkin anak kecil dikasih Yupi pasti mereka happy gitu ya, istilahnya jadi yippee gitu ya. Nah, itu bisa termasuk dalam kategori kesempatan untuk menyampaikan bahwa yang terkandung dari perusahaan atau produk kita itu yang membuat orang bahagia, misalnya contoh segitu. Jadi ada kesempatan untuk menyampaikan manfaatnya. Tapi manfaat apa lagi nih? Contohnya beli apa ya? Handphone gitu ya. Nah, iPhone apa Samsung gitu ya. Juga ada yang manfaatnya ya, asal mau nelfon aja, mau membuat konten sosial media atau lainnya. Jadi sebenarnya positioning sendiri brandnya adalah untuk kesempatan menyampaikan manfaat gitu. Nah, positioning sendiri juga dapat mendorong komunikasi yang lebih efektif nih adik-adik, sekaligus membangun hubungan yang lebih kuat dengan customer. Jadi lebih efektif membangun hubungan yang kuat dengan customer. Nah, untuk mendorong komunikasi ini lebih efektifnya itu membangun hubungannya caranya gimana nih? Biasanya kita taruh beberapa komunikasinya itu maksudnya secara mungkin lewat advertising ya untuk iklan gitu ya. Kita mengategorikannya yang makan misalnya contoh, yang makan permen Yupi ini siapa sih? Gitu. Di apa di iklannya di seperti apa gitu. Jadi kita bisa lihat lebih efektif nggak gitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di belakang. Saya akan share tentang suatu brand mungkin untuk menjelaskan positioningnya dia. Kemudian perusahaan menentukan target pasar. Nah, target pasarnya lebih jelas nih. Jadi kemarin adik-adik mungkin juga udah tahu tentang target pasar. Jadi kita mau di kaumnya, target pasar kita ada biasanya dibagi tiga ya adik-adik. Tapi itu berdasarkan kita nggak bisa samakan Indonesia secara memang per wilayah atau per kota. Itu juga memang penghasilannya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan ini target pasarnya gajinya sekian gitu ya. Jadi sebenarnya target pasar terbagi oleh tiga, kaum low, middle, and high. Jadi misalkan low-nya dari range, misalkan oke target pasar kita adalah kaum ibu-ibu yang memang menengah ke bawah gitu ya. Itu adalah target pasar kita, misalkan adalah ibu-ibu menengah ke bawah. Tapi ada juga target pasar yang memang untuk kaum atas, contohnya ada tes Hermes gitu ya, ada yang memang Hermes gitu ya, tas Louis Vuitton dan lain-lain. Nah, itu bisa juga memfokuskan produknya pada target pasarnya apa sih gitu ya. Mungkin kalau lihat yang murahan cat 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 apa ya namanya? Ya, itulah banyak juga contoh-contoh contohnya adalah tas yang mungkin yang bisa lebih terlihat gitu ya, dari yang murah sampai yang mahal gitu bisa kita lihat. Tapi kalau secara makanan bisa juga terlihat restoran yang mahal dari warteg pinggiran gitu dan itu ada target pasarnya secara jelas gitu. Nah, kemudian itu positioning membantu meningkatkan penjualan perusahaan. Jadi dari positioning ini kita tahu ada klien, kira-kira klien yang bagus. Mungkin kita tadinya target pasarnya contoh ya, paling bagus nih ya menurut saya, Samsung. Dia target pasarnya di semuanya, semua semua sisi. Yang paling mahal ada Fold, ada yang Flip, terus yang paling sederhana ada yang biasa yang tipe series E, terus yang paling bawah juga ada yang cuman hitam putih gitu ya bisa main Tetris lah
Nah, di situ juga memang, perusahaan ini bisa mendapatkan klien baru ya. Contohnya tadi, si Samsung bisa dapat kliennya yang high class, middle class, sama low class secara bersamaan. Berbeda dengan si iPhone gitu ya, Apple. Apple memang mereka targetnya adalah kaum menengah ke atas. Jadi mereka nggak bisa sampai dapat di kaum menengah ke bawah. Tapi kondisinya menengah ke bawahnya belinya handphone second gitu ya atau mungkin handphone refurbish gitu ya. Jadi bisa juga termasuk dalam positioning. Nah, positioning juga akan menentukan perusahaan menjadi lebih unggul karena produknya banyak dicintai, dibutuhkan oleh pasar berkelanjutan. Nah, itu juga bisa. Nah, kesalahan yang biasa akan dilakukan oleh positioning ini ya, adik-adik, bisa dilihat, memang punya, manfaat besar untuk bisnis. Jadi sebenarnya untuk periklanan, positioning ini memang jelas nih manfaatnya untuk bisnis. Tapi kesalahannya biasanya produk yang ditawarkan masih belum mempunyai posisi yang jelas. Tadi yang saya bilang, dia posisi sama kompetitornya seperti apa, masih di awang-awang, tidak jelas, akhirnya produknya tidak bisa diikat lagi oleh konsumen dan kesulitan mengingatnya dan membedakan dengan produk lainnya. Jadi, posisi ini harus jelas gitu ya. Contohnya apa ya, mmm, sekarang banyak yang kopi kenangan, oke dia masih sustain, ada kopi, eee, kalau nggak salah dulu bakso Solo itu, terus Abnormal gitu ya. Normal yang memang kafe-kafe yang menjual mie instan yang memang dirasa-rasa, diracik-racik itu ya. Nah, itu kenapa? Karena dia kesalahan dalam positioning. Targetnya buat anak muda, target anak muda. Tapi harga mie instannya, mie-nya di atas 30.000. Nah, itu belum PPN adik-adik. Nah, kalau anak-anak kecil ya, anak-anak ABG gitu ya, anak baru gede, biasanya eh, biasanya kalau di sana uang jajannya berapa nih? Biasanya ada yang uang jajannya mungkin 20.000. Kalau mau ke si abnormal juga sayang. Pekerja 30.000 mendingan buat beli warteg gitu pikirannya sekali makan. Terus mau wifi-nya lemot atau mungkin mereka cuma beli minum cuman untuk dapat wifi. Ini kebiasaan kita nih ya, untuk hanya dapat wifi. Jadi sebenarnya posisinya ini belum jelas dia mau targetnya ABG gitu anak muda tapi harganya tinggi. Nah, akhirnya nggak terjelas nih produknya dan mereka akhirnya bangkrut ya. Sampai sekarang juga banyak yang geraya tutup. Nah, beda dengan di sana udah ada mie gacoan belum ya? Belum tahu ya. Udah. Oke. Terkenal banget mie gacoan gitu ya. Mie gacoan itu harga mie instannya tuh 10.000 adik-adik kalau beli. Nah, itu di packaging rasanya enak gitu, cuman dikit. Nah, ramainya nauzubillah adik-adik. Jadi targetnya adalah anak-anak sekolah lah dan seluruh karangan targetnya dia. Bisa mencoba mie yang memang enak dan packagingnya bagus, rasanya enak. Nah, itu juga bagus tuh posisinya. Gitu. Tapi beda dengan tadi abnormal gitu ya, harga mie-nya mahal, tapi targetnya belum jelas sebenarnya posisinya dia mau kemana. Nah, kemudian perusahaan malah memposisikan produknya dalam cakupan yang lebih sempit. Nah, minat pelanggan jadi berkurang, walaupun pelanggan tersebut masuk dalam kategori target pasarnya. Contoh, perusahaan yang malah memposisikan produknya dalam cakupan yang sempit itu hmm, semacam untuk eh, ininya sempit itu, oh, Pepsi. Adik-adik tahu Pepsi di Indonesia. Kenapa dia tutup? Karena dia cuma memproduksi Pepsi gitu. Nah, kalau misalkan adik-adik lihat Coca-Cola,
Coca-Cola Group itu sekarang sudah, mengkategori pasarnya bukan hanya kategori cakupan yang sempit. Contohnya adalah dia juga yang megang Fanta, dia yang megang Sprite, Coca-Cola Group ya. Ada Fresty juga ya, Fresty. Nah, dia juga pegang sekarang mineral water, tapi saya lupa ininya apa. Dia pegang banyak cakupannya lagi. Oh, ternyata kita nggak cuman yang ini kan, ini ada yang diet Coke lah, ada yang apa. Tapi ternyata orang banyak lagi nih mau yang mana. Rasa-rasanya juga beda-beda. Ada strawberry, ada jeruk gitu, ada apa lagi nih, blackcurrant gitu. Dan lain-lain. Sampai air mineral pun mereka juga under grup Coca-Cola gitu. Kalau sekarang bisa dilihat, mungkin ada yang ke Alfamart, kita bisa ngecekin banyak brand-brand yang besar seperti contohnya Mayora, terus Roy, Mejiku, Majik, Royco. Nah, Royco sekarang nggak cuma ngeluarin Vetsin, ya, mecin lah. Tapi Royco sekarang ngeluarin bumbu dapur. Sorry. Nah, nggak cuma ngeluarin bumbu dapur gitu. Jadi bisa dilihat nih, ternyata dia mau memperbesar brandnya jadi tidak hanya mengkotakkan, oke di sini saja gitu ya. Kemudian jika tidak didukung dengan bukti yang memadai, produk bisa jadi lebih meragukan lagi. Jadi dalam masalah ini nih perusahaan malah memasang positioning palsu nih. Jadi bisa, oh ini produknya brandnya oke loh, keren. Tapi ternyata harganya mahal gitu. Tapi ternyata kualitasnya tidak sebanding dengan harganya. Jadi tidak konsisten secara dalam keberadaan produk gitu ya. Jadi harga sama memang mutu atau kualitinya harus dijaga gitu ya. Kalau misalkan mau memposisikan misalkan posisi Hermes ya, atas Hermes. Harganya 1 miliar. Orang yang pasti beli tas 1 miliar itu pasti dia lebih detail, tahu tas yang nggak boleh ada yang lecet, nggak ada apa. Tapi ternyata jahitannya seperti tas yang harganya kita beli KW 1 juta. Nah, ini bisa diragukan adik-adik, bisa dikira KW gitu ya. Nah, ini kesalahan juga yang dilakukan dalam positioning. Jenis-jenis positioning ada product positioning atau position product. Nah, di sini ada jenis positioning pertama yang merupakan salah satu tindakan yang dilaksanakan perusahaan dalam rangka membuat produk gitu ya supaya diingat konsumen. Jadi sebenarnya gimana sih contohnya nih ya, kedepannya perusahaan itu menambah produk value supaya minat konsumen terhadap konsum terus meningkat. Contoh nih ya, tadi saya udah cerita juga, positioning produk yang paling mudah ditemukan adalah minuman merek Coca-Cola dan Pepsi. Itu juga sama positioningnya, cuman harga Coca-Cola lebih murah dibanding harga Pepsi atau sebaliknya. Dan contohnya adalah Burger King dan McDonald. Nah, sebenarnya merek-merek ini berupaya untuk menjadi yang paling unik, sehingga perusahaan tersebut harus memanfaatkan positioningnya guna menemukan pasar yang tepat. Ini adalah produk value atau produk positioning. Jadi sebenarnya untuk dibandingkan kompetitor, ini gimana sih produknya? Nah, ini adalah salah satu memang target produk value kita apa, nah yang memang yang sama dengan mereknya apa. Jadi kita punya brand gitu ya. Untuk melihat posisi kita sekarang maunya customer-nya apa sih? Mungkin ini juga sama-sama memproduksi burger yang memang terkenal enak gitu ya. Ini juga minuman soda yang memang terkenal dengan semua luar negeri dan lain-lain enak gitu kan. Kemudian market positioning atau positioning pasar gitu ya. Nah, jenis positioning kedua ini sering merujuk kepada kemampuan perusahaan dalam pengaruhi persepsi dan pendapat pelanggan nih terhadap produk yang ditawarkan.
di mana memang produk serupa itu dengan milik kompetitor ya. Jadi positioning ini bisa membuat terdorongnya layanan produk lah intinya untuk melebihi produk kompetitor. Nah, bisa dilakukan ini biasanya sabun kesehatan nih contohnya. Sehingga bisa membangun sabun tersebut memang ditujukan untuk menjaga kesehatan, contohnya Lifebuoy. Jadi, oke market targetnya adalah untuk, sabun kesehatan. Jadi memang terkenal sabun kesehatan Lifebuoy atau Nuvo atau mungkin Dettol gitu ya, bisa terlihat di situ. Nah, tadi ada satu jenis-jenis apa nih? Kalau ditanya, ada produk positioning, ada market positioning. Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya ya. Di Google banyak sih. Nah, ketiga adalah brand positioning. Nah, dari jenis-jenis positioning ini, salah satu strategi pemasaran tujuannya untuk memperkenalkan produk, kayak pasti adik-adik udah tahu lah. Si A pakai bajunya dari brand A, B, C, D sampai bawah nih. KW nggak ya? Nah, itu juga termasuk dalam kita kalau udah ngeliat, wah brandnya Uniqlo. Iya, ini brandnya misalkan Zara. Oh, ini brandnya ternyata Louis Vuitton yang memang mahalan gitu. Tapi ini KW nggak ya? Gitu. Jadi kita bisa bertanya lagi, memang mereka sudah terkenal brandnya dan memang berkembang bisnisnya supaya memang manfaatnya benar-benar untuk perusahaan. Jadi ini positioningnya bisa kita jadikan tiga nih, produk, market, dan brand. Nah, saya ada contoh sebentar. More visible to your would-be consumers? Do you want to know how to communicate with your customers in an overcrowded marketplace? Well, stay tuned. Don't move, because in this video, we're going to be talking about a powerful, effective, and stealthy method of communication that will help you build your brand or business. In this animated summary of Positioning by Al Rice and Jack Trout. Let's get right into the 5 takeaways from this fantastic book. We'll start by Sorry. Oke, kita bisa. defining positioning. Positioning is a unique approach to communication which starts with a product, a service, a company, a person, or even a country. The goal is not to create some new method of communication. Don't move. Di sini bisa kelihatan ya. Coba saya coba cek dulu. Because in this video, we're going to be talking about a powerful, effective, and stealthy method of communication that will help you build your brand or business. In this animated summary of Positioning by Al Rice and Jack Trout. Let's get right into the 5 takeaways from this fantastic book. We'll start by defining positioning. Positioning is a unique approach to communication which starts with a product, a service, a company, a person, or even a country. The goal is not to create some new method of communication, but instead, the goal is to use what's already in the consumer's mind. Essentially, positioning is about unraveling and retying the connections that are already there. This begs the question, what is already there? What is in the mind of the consumer? Well, within the consumer's mind are countless products and services organized into categories, and then, within those categories, the products and services are organized by brand. So, to demonstrate this idea, let's talk about 3 different categories. How about chocolate, cars, and clothing? Now, within the chocolate category, you might think of brands like Cadbury, Lindt, and Hershey's. How about the car category? Well, you might think of brands like Tesla, Toyota, and BMW. What about the clothing category? You might think of Polo, Gucci, and Levi's. So what does this all mean? It means that the solution to finding the perfect marketing message lies within the mind of the consumer.
If you understand how the consumer has organized this information, then you can position your product or service relative to the stuff that's already there, and ultimately, position your product firmly within the mind of the consumer. Let's move on to the second takeaway. Being first has big advantages. The easiest way into the consumer's mind is to be first. Think about it. Who was the first person to walk on the moon? Neil Armstrong, right? Who was the second person to walk on the moon? Now, think about this. What's the tallest mountain in the world? Mount Everest, right? What's the second tallest mountain in the world? With the exception of a few mountain enthusiasts, nobody really cares about the second tallest mountain. Now, let's talk about a product example. When we think of aspirin, we think of Bayer aspirin, and that's because Bayer was the first company to build a position for aspirin within the mind of the consumer. Not only that, Nah, jadi ini kita bisa lihat ya, positioning ini adalah misalkan yang tadi sesi pertama, mungkin kita taunya kalau mobil yang terkenal atau coklat deh. Kalau coklat Cadbury gitu ya. Atau mungkin kalau coklat Hershey atau mungkin coklat itu masuknya apa tuh ya namanya tuh? Saya lupa. Brand coklat yang memang kita terkenal gitu ya. Jadi kita ingetnya dia gitu. Kita nggak inget yang lain. Nah, berarti dia sukses menjadikan produknya sebagai the winner of positioning. Jadi mereka memang sudah menang brand secara branding ya. Nah, eh sorry. Nah, jadi kita bisa lihat nih di sini cara oke nih kalau yang Aspin agak bingungin ya. Kita bisa cari yang lain secara brand. Oke, kita bisa lihat ini. then Porsche on the step below that. Then you might have Audi below Porsche. And then you might have Volkswagen below Audi as the most affordable brand on this particular ladder. Now that we understand the ladders in the mind, you might ask, how do I use the ladders to position my product or service more effectively? Well, as a competitor, you have two choices. First, you could try to dislodge the brand above you. Good luck, though. This is nearly impossible because the companies that have positioned themselves on a step of the ladder are established in the mind of the consumer and are thus very difficult to dislodge from their position. The second option is this. You could relate your brand to another company's position and use the power of associative psychology to get your brand onto a step of the ladder and thus into the mind of the consumer. One of the most effective ways to employ this strategy is to establish an against position. The most classic and successful example of this against strategy was employed by Avis Rental Cars in the 1960s. Avis created an Nah, ini juga The bisa main dilihat. point here is that you can't win by being Jadi tuh kalau di positioning tuh ada namanya niche product. Nah, di niche product itu sebenarnya seperti si Samsung tadi. Misalkan ada produk yang memang kayak ini. Nah, misalkan ada produk yang memang misalkan di sini high. Nah, misalkan di sini di high ini tengah-tengah ya, Apple di sini ya. Ini si Apple untuk iPhone ya. Nah, si Samsung dia pegang semua series. Ini adalah si niche-nya ini. Jadi dia megang seluruh produknya masuk ke seluruh level dari positioning. Jadi sebenarnya positioning nggak cuman ada di berdasarkan kelas ya, tapi positioning juga berdasarkan memang si brandnya sendiri. Tadi ada brand, ada produk dengan si brand, produk dan market. Sorry. Jadi tadi ada brand, produk, dan market. Nah, untuk brandnya sendiri adalah
biasa kita penamaan brand kita yang diingat nomor satu gitu ya. Kalau nomor dua yang nggak diingat kan tadi. Nah itu dia termasuk dari brand positioning. Nah kemudian untuk produk kita masuknya kategori apa nih? Misalkan contohnya tadi Yupi ya, kategori candy atau permen gitu ya contohnya. Nah untuk market sendiri kita mau masuk ke mana nih? Ibu-ibu kah? Biasanya ini ke anak remaja, anak kecil ya, ibu-ibu nggak makan permen gitu ya, dan anak mungkin ABG remaja gitu ya. Jadi targetnya marketnya si Candy ini ya si Yupi adalah kalau kita pikir-pikir brand yang memang permen gitu ya, pasti diingatnya Yupi, Relaksa. Kalau permen kopi Kopiko gitu ya. Jadi bisa diingat oleh semua orang untuk brand tersebut. Nah, ini adalah namanya positioning adik-adik. Seperti tadi yang diingat untuk orang pertama kali di bulan apa? Neil Armstrong. Terus orang yang gunung tertinggi Everest. Jadi itu adalah termasuknya brand yang memang yang keduanya malah nggak dilihat gitu ya. Ternyata gunung K2. Nah, itu juga bisa dilihat juga untuk teori periklanan secara positioning. Kemarin kita juga belajar targeting gitu ya dan lain-lainnya. Nanti mungkin kita akan compare di akhir pertemuan. Nah, ada yang mau bertanya untuk mungkin pertemuan ini, mungkin juga yang kemarin untuk UTS-nya ada yang belum? Atau tugasnya sudah dikumpulkan dan sudah diremedial? Sudah Kak, sudah Kak. Oke, oke nanti saya coba cek lagi. Kalau misalkan ada yang masih kurang, nanti saya share lagi ya untuk penilaiannya. Mungkin, ya, mungkin secara nanti ada yang kurang gitu ya. Kenapa saya nilai 70 saya merahin? Ada mungkin yang kayak nanya, oh Bu saya 72 kok merahin. Saya target saya sebenarnya nilai kalian itu minimal 75 setiap ini. Karena kenapa? Karena ini dapatnya B. Kalau biasanya di under 75 itu biasanya nilainya B min. Kan lumayan ya nih IP-nya 3, ini IP-nya 2, berapa gitu ya, kan atau berapa. Nah, jadi seenggaknya dari nilai segini adik-adik bisa dapat nilai yang lebih tinggi lagi. Jadi minimum untuk standar adalah 75 untuk di tempat saya. Sebenarnya penilaian saya gampang gitu ya. Untuk UTS, UAS, tugas kuis, kan saya dijelaskan dan kehadiran. Asal kehadiran 100% udah pasti dapat nilainya 30 ya. Terus tugas kuis dikerjakan sesuai rata-rata misalkan 80 ini adalah 30% kali nilai 80. Dapatlah 24 lah ya. Nah, kita tinggal nanti tambahin. Nah, UAS misalkan UASnya dapat 80, UTS-nya dapat nilainya remedial nih ternyata 75. Nah, kita bisa tambahkan 75 tadi dikali 20%. 20%. Nah, ini bisa dapat 16, ini bisa dapat 15. Nah, di sini bisa kita tambahkan ini 54 ditambah ini 60, 70 dan ini tambah ini 95. Jadi nilainya bisa dapat 95 gitu. Jadi dari sini aja benar gak sih? Dari sini aja kita nilainya sudah lumayan banget dari si kehadiran tersebut dari nilai rata-rata. Benar nggak ya? 30, 4, 16, ini 14. Ini benar. Nah, dari sini aja nilai kita udah lumayan nih ya. Dari sini gitu. Jadi 20% dari 75, 20% nih kan nilainya. Terus 30, ini 30 karena nilai 100 ya. 20% kali 100. Ternyata kehadiran 100% nih. 100% 30. Jadi nilainya. Gitu. Jadi 30 tambah ini 54 tambah ini 60 ya. 60 dan 70 tambah 15 jadi 95. Jadi nilainya bisa A di sini
gitu. Jadi kita bisa lihat aja ya nilai dari situ. Oke, semoga adik-adik bisa lulus, semuanya nilai bagus ya. Amin. Saya tutup ya. Amin. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Selamat tahun baru. Saya juga Kak, sama-sama. Iya, sehat selalu. ya. Terima kasih.